Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat ketemu kembali pada materi kita mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian seorang muslim. Kita bahas bab 3. Untuk itu, mari kita perhatikan bersama-sama materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah memahami makna kejujuran. Nah, pengertian jujur. Kata jujur dalam bahasa Arab semakna dengan asidqu atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Nah, lawan dari jujur adalah dusta. Dalam bahasa Arab adalah al-kazibu. Maka jujur dalam istilah bermakna ucapan dan perbuatan, maksudnya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan kita itu harus sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian yang kedua, informasi dan kenyataan. Nah, maksudnya adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Ketegasan dan kemantapan hati. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jujur bermakna sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Nah, jadi jujur itu adalah sikap seorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, secara benar dan apa adanya, tidak menambah-nambahkan ataupun menguranginya. Nah, pembagian jujur. Jujur di sini Bapak bagi menjadi 3. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau kehendak. Kemudian jujur dalam perkataan atau lisan kita. Kemudian jujur dalam perbuatan atau amaliyah kita. Kemudian Bapak lanjutkan ciri-ciri perilaku jujur. Nah, ada beberapa ciri perilaku jujur. Di antaranya adalah berkata terus terang, kemudian berbuat sesuai aturan, kemudian berani mengakui kesalahan, kemudian yang berikutnya bertanggung jawab dan berani minta maaf. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Pertama adalah Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Bapak persilakan kamu baca. Ya, dengan artinya, silakan kamu baca ayat ini dengan artinya. Nah, isi kandungan Quran surah Al-Ma'idah ini adalah pertama, perintah Allah kepada orang mukmin, kepada orang yang beriman, agar melaksanakan amal dan pekerjaan dengan cermat, dengan jujur dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dalam persaksian harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan kerabat, sahabat kita ataupun keluarga kita. Kemudian yang ketiga, isi kandungan Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 ini adalah kebencian kita terhadap suatu kaum kepada orang lain tidak boleh mendorong kita untuk memberikan persaksian yang tidak adil ataupun yang tidak jujur. Nah, itu isi kandungannya. Kemudian kita bahas Quran surah At-Taubah ayat 119. Silahkan kamu baca. Silahkan kamu baca dengan artinya. Oke, kalau sudah kamu baca, Bapak akan bahas isi kandungan Quran surah At-Taubah 119 ini. Nah, yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Itu isi kandungan yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah untuk mencari teman atau menjalin hubungan dengan orang yang benar. Nah, itu isi kandungannya. Kemudian hadis tentang jujur, silakan kamu paham ini ya, hadis tentang jujur. Bapak hanya menyampaikan isi kandungannya. Isi kandungan hadis tentang jujur. Nah, apa isi kandungan hadis ini? Yang pertama adalah perintah berlaku jujur. Yang kedua, orang yang berlaku jujur dan selalu jujur akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Kemudian, kandungan hadis ini yang berikutnya, yang ketiga, larangan berlaku dusta. Karena dusta menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Kemudian yang terakhir, kasih kandungannya, orang yang dusta dan selalu berdusta dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang pendusta. Dan teman-teman kamu juga, kalau kamu sering berdusta, akan dicatat sebagai pendusta. Kemudian, manfaat perilaku jujur. Pertama, memiliki perasaan enak. Itu tentu ya manfaatnya. Yang pertama, memiliki perasaan enak, nyaman, hati tenang karena telah berbuat jujur. Kemudian mendapatkan keberkahan dalam usahanya, berkah ilmunya karena dia berlaku jujur. Kemudian yang ketiga, tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selamat dari bahaya. Orang yang jujur walaupun pertama-tama ia merasa berat. Nah, sehingga pada akhirnya ia akan selamat dari berbagai bahaya karena dia jujur. Yang terakhir, tentu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk surga. Nah, kemudian hikmah perilaku jujur. Pertama, bagi dirinya sendiri. Yang kedua, bagi orang lain. Yang ketiga, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Untuk itu, Bapak persilakan kepada anak-anak sekalian, kerjakan tugas aktivitas siswa ini.